Halo adik-adik kelas 7 SMP, jumpa lagi kita dalam kesempatan ini. Kita coba belajar tentang besaran dan satuan. Oke, langsung saja. Besaran dan satuan, besaran fisika. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mengamati warna bunga, tinggi badanmu, massa tubuhmu, baju bagus, suara merdu, selang waktu lari, kecepatan mobil, dan lain-lain. Tinggi, massa, waktu, dan kecepatan itu dapat kamu ukur dengan alat ukur yang nyatakan dengan angka. Misalnya tinggi badanmu 155 cm, massa tubuhmu 45 kg, waktu lari 20 detik, dan kecepatan mobil 60 km per jam. Oleh karena itu, tinggi, massa, waktu, dan kecepatan dikelompokkan dalam besaran fisika. Jadi, segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dikelompokkan dalam besaran fisika. Warna bunga yang indah, bagus, atau merdu tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dalam angka. Oleh karena itu, warna indah, bagus, merdu tidak termasuk dalam besaran fisika. Baik, di sini ada tugas, coba kita renungkan. Tuliskan beberapa hal yang sering kamu lihat dan kelompokkan yang termasuk besaran fisika dan yang bukan. Silakan nanti adik-adik tuliskan beberapa hal yang sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari kamu. Kemudian dikelompokkan yang termasuk besaran fisika dan yang bukan besaran fisika. Misalnya, dia melihat pohon atau dahan yang bergerak, kemudian ada hewan yang berjalan dari satu tempat ke tempat lain, kemudian melihat ada batu misalnya, dan lain sebagainya. Nanti tolong dituliskan beberapa hal yang sering kamu lihat. Apakah itu bisa dikelompokkan dalam besaran fisika dan atau tidak bisa dimasukkan dalam besaran fisika. Jadi termasuk besaran fisika kah, dan yang mana yang bukan? Yang termasuk yang mana dan yang bukan yang mana. Baik, kita lanjut adik-adik, besaran pokok dan besaran turunan. Dalam pengalamanmu sehari-hari, kamu sering mendengar kata-kata panjang meja 2 meter, massa daging 2 kg, waktu ujian 2 jam, luas tanah 20 meter pangkat 2 atau dibaca 20 meter persegi, kecepatan mobil 60 km per jam, satuan panjang meter, satuan massa kilogram, dan satuan waktu detik atau sekon. Tidak diturunkan dari satuan besaran lain. Besaran ini dikelompokkan dalam besaran pokok. Satuan luas meter persegi diturunkan dari satuan panjang meter, dan satuan kecepatan kilometer per jam diturunkan dari satuan panjang kilometer dan satuan waktu jam. Besaran-besaran ini dikelompokkan dalam besaran turunan. Jadi besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu atau terdefinisi terlebih dahulu, dan besaran ini tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diperoleh atau yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Misal begini adik-adik, kita lihat di sini ya. Misalnya kita tulis di sini panjang. Panjang itu mempunyai satuan meter, singkat M. Kemudian suhu, kita bisa lihat di tabel 1 ya adik-adik ya, dan tabel 2. Jadi begini maksudnya. Kalau luas itu berasal dari panjang dikali dengan lebar. Panjang mempunyai satuan meter dan lebar juga mempunyai satuan meter. Nah, satuan meter ini kalau dikali dengan satuan meter maka menghasilkan meter kuadrat. Jadi satuan luas adalah meter kuadrat. Nah, meter kuadrat ini adalah besaran yang didapat dari meter kali meter, dari satuan panjang dan satuan lebar. Jadi luas ini termasuk dalam besaran turunan karena diturunkan dari besaran panjang dan lebar yang satuannya meter. Itu ya adik-adik ya. Itu adalah besaran turunan. Nah, besaran pokok ini ada 7, massa, panjang, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat. Itu di SMP hanya 7, sedang yang 2 itu ada tambahan. Untuk menghafal ini, kita juga bisa menggunakan kata-kata dengan tulisan atau kalimat jiwa SMP. Ini adalah jumlah zat, ini adalah intensitas cahaya, W-nya itu adalah waktu, A-nya adalah arus listrik, kemudian S-nya adalah suhu, M-nya adalah massa, dan P-nya adalah panjang. Jadi bisa saja kita menggunakan kata bantu bahwa besaran pokok itu adalah jiwa SMP. Dengan kalimat lain juga boleh, seperti PWI suka maju. Ya, boleh, silahkan. PWI suka maju, boleh.
panjang, waktu, intensitas cahaya, suhu, kuat arus, massa, dan jumlah zat. Boleh untuk menghafal besaran pokok yang 7 tadi, silahkan saja. Bisa saja adik-adik menggunakan kalimat itu untuk mempermudah, dan satuannya juga tolong diingat. Nah, ini tugas nanti adik-adik coba kembangkan lagi, mengeksplor, carilah satuan dari besaran turunan kecepatan, kemudian carilah contoh besaran turunan lainnya dan catatlah ke dalam tabel seperti pada tabel 2 besaran turunan lainnya selain yang ada di tabel. Silahkan nanti bisa ditambahkan. Sekarang konversi satuan. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kamu pernah mendapatkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh orang lain dan dinyatakan dengan satuan lain yang kita jarang menggunakan. Misalnya satuan panjang dinyatakan dalam inci atau mil. Nah, untuk itu diperlukan konversi satuan agar kita dengan mudah mengubah nilai besaran dengan satuan yang jarang kita pakai ke dalam satuan yang kita inginkan. Proses pengubahan dari satu satuan ke satuan lain dari besaran sejenis itu disebut konversi satuan. Untuk memudahkan kita mengkonversi atau mengubah satu satuan SI ke satuan SI lainnya, SI itu satuan internasional ya, diperlukan bantuan tangga konversi seperti ini. Jadi untuk satuan panjang itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, meter. Ya, itu urut-urutannya tidak boleh terbalik. Ya, kalau kira-kira susah bisa juga menggunakan kalimat kucing, gimana Dede? Kucing hitam dalam mobil. Ke Desi cantik mondar-mandir. Boleh untuk mempermudah menghafal. Jadi K-nya ini kilometer, H-nya ini hektometer hitamnya. Dalamnya itulah dekameter, mobilnya itu M-nya meter. Desi cantik di desimeter. Desimeter, cantiknya itu adalah sentimeter, mondar-mandirnya adalah milimeter. Jadi kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter mm. Desi kucing hitam dalam mobil, desi cantik mondar-mandir. Sama seperti ini. Nah, sekarang bagaimana untuk mengkonversikannya? Kalau tentukan letak satuan awal yang akan kamu konversi pada tangga konversi. Kemudian tentukan letak satuan baru yang kamu tuju pada tangga konversi. Nah, jika satuan baru berada di bawah satuan asal, hitunglah banyak anak tangga ke bawah yang harus dilalui untuk sampai ke satuan baru. Jika satu anak tangga, bilangan awal K dikali 10. Jika dua tangga dikali 100. Jika 3 anak tangga 1000. Mungkin sudah paham ya dia. Misalnya kita berada pertama di meter, ingin kita ubah ke dalam sentimeter. Berapa kali turun? 1, 2. Kalau 2 kali turun berarti kita kali 100. Jadi di sini 1 meter itu sama dengan 1 kali 100. Satuannya senti, berarti 100 sentimeter. Mudah bukan? Itu kalau ke bawah. Tapi kalau ke atas misalnya ini dari sini mau ke sini, itu berapa kali naik? 2 kali, berarti dibagi 100. Jadi kalau ke bawah dikali, kalau ke atas dibagi. 1 cm itu sama dengan 1 dibagi 100 meter, atau hasilnya 0,01 meter. Mudah bukan? Satuan massa dan satuan waktu juga sama demikian. Mudah-mudahan paham ya. Oke, nah ini ada contoh soal. Nyatakanlah 2,5 km dalam satuan meter. Jawab. Tak akan menggunakan langkah-langkah mengkonversi satuan di atas. Tuan letak kilometer pada tangga konversi. Nah, itu ada di atas ya. Ada di atas. Kita scroll ke atas, coba kita lihat. Nah, di sini kilometer di atas. Nah, sekarang kalau 2 km dinyatakan dalam satuan meter, maka berapa kali turun kalau dari kilometer ke meter? 1, 2, 3. Ada 3 berarti dikali 1000. Berarti soal ini sudah bisa kita selesaikan. 2 km itu sama dengan 2,5 dikali 1000. Hasilnya adalah 2500 meter. Udah bukan? Udah ya. Jadi kalau ada 1,5 km berapa meter? Ya kalikan 1000 saja. Jadi 1500 meter.
Mudah ya. Oke, karena turun 3. Nah, sekarang ini ada tugas nih. Konversikan satu-satu di bawah ini atau 2058 mg berapa gram. Nah, sekarang ini adalah satuan massa. Mili ke gram berapa kali naik? Ya, betul. Jadi kita buat di sini dari miligram, kemudian sentigram, kemudian desigram, kemudian gram. Ya, oke, mili, senti, desigram. Berapa kali naik tuh? Nih, mili, senti, desigram. Berapa kali naik? Berapa? 1, 2, 3. Oke, 3 kali naik dibagi 1000. Ini juga naik, jangan gitu. 1, 2, 3. Ya, ada 3 kali naik. Ada 3 kali naik. Berarti 2058 dibagi 1000. Hasilnya berapa? 2, iya, betul. Tepat sekali. Oke, kalau 2,7 km berapa meter? Ini berarti dia turun dikali 1000. Berarti hasilnya berapa? Tepat sekali. Oke, mudah bukan? Sangat mudah ya. Oke, baik. Sekarang kita coba sama-sama latihan. Nah, sekarang ini ada beberapa soal. Di bawah ini yang merupakan satuan besaran pokok. Besaran pokok. Apa saja tadi besaran pokok? Ya, satuannya apa? Jiwa SMP. Wah, ada jiwa SMP. Sekarang apakah kilogram itu termasuk satuan besaran pokok? Ya, massa ya. Meter, ya, satuan panjang. Sekon, ya, satuan dari detik. Betul ya. Meter satuan dari panjang, betul. Watt ini adalah besaran turunan. Berarti ini salah. Ini benar. Ini sekarang Newton. Nah, Newton ini besaran turunan. Kilogram, iya. Kelvin, iya. Tapi ada yang salah. Sekon, iya, besaran waktu satuannya. Joule, ini besaran turunan. Meter kubik juga besaran turunan. Berarti ini salah. Yang benar adalah, itu ya. Ingat tadi, jiwa SMP untuk besaran pokoknya. Oke. Jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Oke, baik. Sekarang ke nomor 2. Kelompok besaran turunan adalah massa jenis, iya. Volume, iya. Suhu, bukan. Berarti jangan dipilih. Isi, volume, bukan. Luas, bukan. Oh, sorry. Turunan ya, iya. Turunan. Iya. Ini bukan. Nah, berarti jangan dipilih. Kelompok besaran turunan ya. Massa jenis, iya. Volume, iya. Luas, iya. Wow, ini berarti jawabannya. Ini bukan. Kenapa? Karena ada waktu. Ini besaran pokok. Paham ya? Oke, kita lanjut. Mudah ya. Perhatikan kelompok besaran berikut. Panjang, kecepatan, massa, volume, kuat arus. Yang termasuk kelompok besaran pokok. Pokok tadi apa? Jiwa SMP, panjang, massa, dan kuat arus. Berarti hanya 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5. Jawabannya adalah C. Oke, jelas ya. Oke, baik. Nomor 4. Wah, ini mudah ya. Oke, perhatikan tabel di bawah ini. Ada suhu, satuannya detik. Betul tidak? Salah. Harusnya satuannya Kelvin. Massa satuannya betul tidak? Benar. Waktu satuannya benar tidak? Salah. Panjang satuannya benar. Berarti yang benar hanya ada 2 dan 4. Oke, seperti itu ya. Oke, nomor 5 lagi. Data di bawah ini yang sesuai dengan satuan sistem internasional. Yang sesuai ya. Dan lihat. Berat benda itu 2 kg. Benar atau salah? Salah. Harusnya berat itu Newton. Ya. Suhu air itu hanya 20 derajat. Benar salah? Ayo. Salah. Harusnya apa? Kelvin. Ya. Panjang meja itu 120 cm. Benar salah? Salah. Harusnya satuannya dalam meter. Dia hanya perlu waktu 20 sekon. Benar. Jadi jawabannya gitu ya. Berikutnya nomor 6. Berikut ini yang merupakan satuan SI untuk besaran turunan. Kilogram, massa ini besaran pokok. Gram, sentimeter, sekon kuadrat. Harusnya pangkat 2 gitu ya. Ini adalah berat. Benar tidak?
Berarti itu Newton. Newton itu didapat dari apa? Kilogram meter per sekon kuadrat. Berat. Ini gram, ya, gram sentimeter per sekon. Ini dalam SI, iya, tapi tidak, ini dalam CGS. Kita dalam MKS yang dicari. Ini dalam MKS, meter kilogram sekon. G itu apa? Massa, gram. Massa ini besaran turunan bukan ya? Bukan ya, besaran pokok. Berarti ini salah. Kita kan carinya yang turunan. Meter per sekon, laju atau kecepatan. Iya, jawabannya adalah ini. Oke, seperti itu ya, meter per second. Itu adalah SI-nya untuk besaran turunan. Lanjut, jelas ya, aman sampai sini. Oke, kecepatan merupakan besaran turunan karena satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Tadi kecepatan atau kelajuan itu dari meter per sekon. Meter satuan panjang dan sekon itu adalah waktu. Berarti turunan dari panjang dan waktu. Ini saya. Oke, lanjut. Volume dan luas merupakan besaran turunan yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Volume dan luas. Kalau kita jabarkan, volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ini besaran panjang semua. Kemudian kalau luas itu panjang kali lebar. Berarti ini dari satuan panjang juga. Berarti hanya panjang. Tidak ada waktu dan tidak ada massa, hanya panjang saja semuanya. Karena satuannya meter kubik dan meter persegi. Ini hanya panjang. Oke, jelas ya. Manakah yang sama dengan 200 gram? Oke, mana yang sama? Mana yang sama? Apakah 200 mg? Oke, sekarang kita jabarkan. Kalau 200 gram dijadikan mili, berarti turun ke berapa? Bikin tangganya ya. Ini miligram, terus sentigram, desigram, gram, 1, 2, 3, turun 3 kali ya. Oke, sekarang kalau gram ke miligram berarti 200 kali 1000 karena turun. Ini harus dikali 1000 karena 3 kali. Harusnya 200.000. Ada nggak 200.000 miligram? Tidak ada. Sekarang kalau ke kilogram, dia naik berapa kali? 3 kali. Berarti ini kalau jadikan kilogram, ini dibagi 1000. Oke, 0,2 kita coret, berarti 2 dibagi 10, 0,2. Jadi jawabannya adalah B. Itu jelas ya. Oke. Sekarang luas sebuah papan catur adalah 4.500 cm persegi. Jika dinyatakan dalam SI, maka luasnya adalah 4.500 cm persegi. Ingin dijadikan secara SI, berarti dalam meter persegi. Sekarang caranya bagaimana? Cara mudahnya begini. Senti ke meter, senti ke meter. Naik berapa kali? Senti desimeter 2 kali, berarti 4.500 dibagi 2 kali itu 100 ya, 100. Tapi karena dia kuadrat meter persegi, maka dia dikalikan 2, dipangkatkan 2. Berarti bagaimana? 4.500 dibagi dengan 10.000. Ini nanti hasilnya sudah meter persegi. Oke, ini dicoret. Jadi berapa? 45 dibagi 100, 0,45 meter persegi. Jadi jawabannya adalah B. Oke, sampai sini paham ya kira-kira ya. Tidak ada masalah ya. Bisa ya. Karena tadi persegi pangkat 2, maka pembaginya dibagi menjadi dipangkatkan 2. Dibagi 10.000. 100 kuadrat 10.000. Jadi 0,45 meter persegi. Oke, baik. Itu untuk besaran dan satuan. Sampai di situ kira-kira tidak ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Jadi kita sudah membahas tentang
besaran dan satuan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah wawasan adik-adik sekalian dalam belajar IPA fisika pada umumnya tentang besaran dan satuan. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan beberapa materi tentang pengukuran. Nanti pengukuran, bagaimana mengukur suatu benda, alatnya apa saja, nanti kita akan teruskan. Oke, sampai sini dulu. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana kita melakukan pengukuran setelah belajar besaran dan satuan. Baik, tetap semangat adik-adik sekalian, tetap semangat dalam belajar dan percaya bahwa adik-adik itu pasti bisa, dan tekun dalam mencoba, jangan putus asa, coba dan coba. Oke, tetap semangat, tetap semangat. Salam sehat dan selalu bahagia.